Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, jumpa lagi bersama saya Muhammad Jamhari MPD sebagai pembimbing Olimpiade Biologi di SMA Unggulan CT Foundation Deli Serdang, Sumatera Utara. Hari ini kita akan membahas soal etologi bagian kedua. Nah, sebelum kita membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Nah, izinkan saya untuk screen share soal pada pertemuan kali ini. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas soal etologi bagian pertama. Nah, hari ini kita akan membahas soal etologi bagian kedua ya. Nah, soal yang pertama. Beberapa tahun ke belakang, sebuah film animasi tentang hewan peliharaan Hamtaro sangatlah populer. Nah, dulu waktu saya masih SMA, saya pernah nonton film ini ya, diputar setiap hari Minggu di RCTI. Nah, sebuah survei bahkan menyatakan bahwa gara-gara film ini, persentase penduduk di kota A yang memelihara hamster di rumahnya mencapai 80%. Kini, film Hamtaro sudah tidak tayang lagi. Seseorang ingin mengetahui apakah animo atau minat masyarakat di kota A untuk memelihara hamster itu masih tinggi atau tidak. Kemudian ia melakukan observasi dan mendapatkan hasil berikut. Nah, di sini ada observasi mengenai jumlah orang yang memelihara hamster ya. Nah, setidaknya terdapat 350 orang yang memelihara hamster dan kurang lebih 230 orang yang tidak memelihara hamster. Data yang ia peroleh ini akan diolah menggunakan uji chi-square, di mana rumus uji chi-square ini adalah chi c kuadrat sama dengan sigma dikali OI kurang EI kuadrat per EI, di mana chi c kuadrat merupakan nilai chi-square, OI merupakan hasil ke I yang teramati, EI merupakan expected value, atau hasil ke I yang kita ekspektasi atau yang kita harapkan. Ya. Nah, berikut merupakan tabel chi-square. Nah, jadi bagi teman-teman yang pernah mengerjakan tugas akhir kuliah atau mungkin laporan penelitian di SMA, mungkin kalian pernah melihat tabel chi-square ini ya. Nah, ini merupakan tabel chi-square di mana di sini ada probabilitas atau kemungkinan dari simpangan deviasi. Nah, di sini ada DF. DF itu adalah degree of freedom atau derajat bebas ya. Nah, kamu perhatikan di sini tabel untuk chi-square-nya. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. A. Hipotesis nol atau hipotesis nihil dalam uji di atas adalah film Hamtaro berpengaruh terhadap animo masyarakat untuk memelihara hamster. B. Hipotesis uji dalam uji di atas adalah jumlah orang yang memelihara hamster jauh lebih banyak daripada yang memelihara hamster. C. Hasil uji chi-square menyatakan bahwa film Hamtaro berpengaruh negatif terhadap animo masyarakat untuk memelihara hamster, dan D. Tidak ditayangkannya lagi Hamtaro menyebabkan turunnya animo masyarakat untuk memelihara hamster secara signifikan. Nah, jadi pada soal ini kita membahas tentang hipotesis atau dugaan sementara dari suatu penelitian atau hasil survei yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti ya di kota A untuk mengetahui apakah masih ada nih animo atau keinginan masyarakat dalam memelihara hamster ketika film tersebut tidak ditayangkan lagi di televisi. Nah, kita bahas satu persatu ya, yang bagian A dulu. Kira-kira apa jawabannya? Apa hipotesis nol pada uji ini? Nah, jadi yang A ini sebetulnya jawabannya adalah salah.
Hipotesis nolnya bukan ini. Bukan film Hamtaro berpengaruh terhadap animo masyarakat untuk memelihara hamster. Nah, di sini kamu harus tahu kata kunci dari hipotesis nol. Jadi, dalam sebuah penelitian ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Ada H0, ada HA. Kalau hipotesis nol itu kata kuncinya tidak. Ya, jadi tidak ada pengaruh, tidak ada peningkatan, tidak ada hubungan dan sebagainya. Jelas ya di sini jawabannya adalah tidak berpengaruh. Karena apa? Yang ditanya adalah hipotesis nol. Maka yang benar adalah film Hamtaro tidak berpengaruh terhadap animo masyarakat untuk memelihara hamster. Maka yang A jawabannya adalah salah. Oke, jadi H0 itu kata kuncinya ada kata tidak. Oke, yang bagian B, kira-kira apa jawabannya? Nah, jelas ya jawabannya adalah salah ya. Hipotesis uji dalam uji di atas adalah bukan yang ini. Bukan jumlah orang yang memelihara hamster jauh lebih banyak daripada yang tidak memelihara hamster. Jadi yang benar adalah ya untuk hipotesis ujinya, film Hamtaro berpengaruh terhadap animo masyarakat untuk memelihara hamster jelas. Jadi hipotesis nolnya yaitu film Hamtaro tidak berpengaruh terhadap animo masyarakat untuk memelihara hamster, sedangkan hipotesis uji atau hipotesis alternatifnya adalah film Hamtaro berpengaruh terhadap animo masyarakat untuk memelihara hamster. Jelas ya di sini untuk hipotesis nol dan hipotesis uji atau alternatif. Oke, bagian C. Kira-kira apa jawabannya? Nah, jadi untuk mengetahui hasil uji chi-square yang ada di tabel ini, maka pertama-tama kita hitung dulu nilai chi-square sebagai berikut ya. Kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, di sini ada dua kelompok nih. Ada jumlah orang yang tidak memelihara hamster dan ada orang yang tidak memelihara hamster. Jadi ada yang memelihara, ada yang tidak ya. Nah, di sini kita lihat untuk yang diobservasi, orang yang memelihara hamster sebanyak 350. Sedangkan orang yang tidak memelihara hamster sebanyak 230. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, di sini yang diharapkan untuk memelihara hamster sebanyak 464. Sedangkan yang tidak memelihara hamster sebanyak 116 ya. Jadi kita masuk ke rumus O kurang E pangkat 2 dibagi E. Jadi hasilnya adalah kalau kita totalkan untuk yang memelihara dengan yang tidak, maka chi-square-nya adalah 140,04. Ya. Nah, oke, setelah itu kita bandingkan dengan nilai chi-square pada tabel. Pada percobaan ini, nilai chi-square tabel untuk derajat kebebasan 1 adalah 0 sampai 6,64 ya. Oke, hasil chi-square yang kita dapatkan jelas jauh lebih besar daripada nilai chi-square tabel untuk semua tingkat kepercayaan dengan taraf 5 sampai 99%. Nah, hal ini berarti film Hamtaro berpengaruh positif terhadap animo masyarakat untuk memelihara hamster. Jadi di sini untuk animonya itu adalah berpengaruh positif, bukannya negatif ya. Jadi berdasarkan hasil dari chi-square-nya, maka jelas bahwa film Hamtaro berpengaruh positif signifikan terhadap animo masyarakat untuk memelihara hamster ya. Jadi C jawabannya adalah salah. Harusnya bukan berpengaruh negatif, melainkan berpengaruh positif. D, kira-kira apa jawabannya? Tidak ditayangkannya lagi Hamtaro menyebabkan turunnya animo masyarakat untuk memelihara hamster secara signifikan. Jelas ya. Jadi D ini jawabannya adalah benar. Karena sudah tidak tayang lagi film Hamtaro di televisi, maka animo masyarakat untuk memelihara hamster itu semakin menurun secara signifikan. Oke. Jadi A jawabannya adalah salah, B salah, C salah, D benar ya. Oke.
pertanyaan selanjutnya tentang proximate cause dari suatu perilaku. Tentukan pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah mengenai penjelasan proximate cause dari suatu perilaku. A. Variasi preferensi pakan atau makanan pada burung spesies A dipengaruhi oleh jenis kelamin. B. Mencari makan dalam grup atau kelompok meningkatkan keselamatan anggota grup atau kesintasan anggota grup. C. Memiliki orang tua yang sayang dan peduli meningkatkan kesuksesan hidup. Dan D. Salah satu penyebab tangisan bayi adalah rasa lapar ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang proximate cause ya. Nah, pembahasan seperti apa? Di sini ada dua jenis, yaitu ultimate causation dan proximate causation. Jadi ada ultimate cause, ada proximate cause. Apa itu ultimate cause? Nah, ultimate cause merupakan suatu istilah kenapa hewan melakukan apa yang ia lakukan, berkaitan dengan implikasi atau dampak perilaku tersebut terhadap kesintasan atau survival ya dan kelestarian hewan tersebut. Sedangkan proximate cause merupakan suatu istilah bagaimana hewan melakukan apa yang ia lakukan berkaitan dengan mekanisme perilaku yang hewan lakukan tersebut. Nah, itu pengertian dari ultimate cause dan proximate cause ya. Nah, kita bahas dulu yang A. Kira-kira apa jawabannya? Variasi preferensi pakan pada burung spesies A dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jawabannya adalah benar. Berarti di sini ada variasi pakan atau jenis makanan yang dikonsumsi oleh burung tertentu berdasarkan jenis kelaminnya, jantan maupun betina. Berarti kalau jantan mengonsumsi jenis pakan ini, maka berbeda dengan jenis kelamin betina. Jadi itu bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin dari spesies burung tertentu untuk masalah variasi atau keanekaragaman makanan atau pakan. B. Mencari makan dalam grup meningkatkan keselamatan anggota grup. Jelas salah ya. Salah, berarti di sini tidak ada hubungannya antara mencari makan dalam meningkatkan keselamatan anggota grup ya. Nah, yang bagian C, memiliki orang tua yang sayang dan peduli meningkatkan kesuksesan hidup. Belum tentu. Jadi sebetulnya tidak ada korelasi atau hubungan yang jelas antara rasa sayang atau kepeduli orang tua terhadap kesuksesan anaknya, tidak ada. Bahkan juga ada orang tua yang memang tidak sayang, tapi anaknya bisa sukses. Atau sebaliknya ya. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan yang jelas atau tidak ada korelasi antara kepedulian dengan kesuksesan hidup seseorang ya. Atau dalam hal ini hewan. D. Salah satu penyebab tangisan bayi adalah rasa lapar. Benar, jelas, benar ya. Makanya kalau bayi itu menangis itu biasanya dia lapar, dia pengen makan. Jadi kita mungkin seorang ibu yang sudah paham bagaimana merawat bayi, ketika bayinya atau anaknya menangis itu mungkin salah satu penyebabnya adalah dia merasa lapar atau perlu diberi makan. Maka jelas A jawabannya benar, B, C salah, D benar ya. Oke, pertanyaan selanjutnya soal nomor 3. Ini cukup panjang ya. Semoga kalian tidak kesulitan dalam membaca soalnya. Oke. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui sumber informasi navigasi yang dipakai oleh burung dara atau burung merpati ya. Salah satu yang dikemukakan sejak lebih dari seabad yang lalu adalah medan magnetik bumi. Untuk memastikan hal tersebut, peneliti ini membagi burung-burung dara berpengalaman ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok percobaan atau perlakuan. Sesaat sebelum diterbangkan ke arah yang acak atau random, pangkal leher belakang burung kontrol ditempeli dengan batang kuningan. Sedangkan pada burung percobaan ditempeli batang magnet. Berarti di sini satu kelompok burung kontrol itu ditempeli batang kuningan. Sedangkan satu kelompok burung percobaan atau perlakuan ditempeli batang magnet. Berarti di sini
untuk sampelnya berbeda ya. Yang satu menggunakan batang kuningan, yang satu menggunakan batang magnet. Dimensi serta berat dari batang kuningan dan magnet kurang lebih sama ya. Jadi dimensinya sama, beratnya juga sama. Peneliti lalu mengamati apakah burung-burung tersebut terbang menuju arah sarangnya. Penelitian dilakukan di waktu matahari cerah dan ketika cuaca mendung. Berikut hasil penelitiannya. Nah, di sini ada 3 kali percobaan. Percobaan 1, 2, dan 3 ya. Nah, keterangan. Arah utara direpresentasikan dengan garis pada bagian atas lingkaran. Arah sarang direpresentasikan dengan panah putus-putus. Nah, di sini ada panah putus-putus ya. Ini merupakan gambaran dari arah sarang. Ya. Kemudian kalau garis pada bagian atas lingkaran ini disebut dengan arah utara ya. Nah, kemudian rata-rata arah yang dituju oleh burung direpresentasikan dengan panah hitam. Jadi ada panah hitam, ada panah yang putus-putus ya. Oke, label B yaitu kelompok burung kontrol dengan batang kuningan, sedangkan label M untuk kelompok burung percobaan dengan batang magnet. Jadi kita berikan simbol ya atau label. Kalau B itu untuk kontrol dengan batang kuningan, kalau M itu untuk burung percobaan dengan batang magnet ya. Simbol lingkaran kecil di sisi luar lingkaran besar menandakan arah-arah terbang terakhir yang terlihat oleh peneliti, di mana lingkaran kecil terbuka itu untuk kelompok kontrol, lingkaran kecil hitam untuk kelompok percobaan atau perlakuan. Ya, berarti di sini ada lingkaran kecil terbuka, ada lingkaran kecil hitam ya di sini. Oke, bisa kamu lihat. Percobaan 1 dilakukan pada hari cerah di lokasi yang sudah dikenal oleh burung. Arah sarangnya adalah 269 derajat. Rata-rata arah terbang burung kontrol adalah 290 derajat, di mana P sama dengan 0,0002. Rata-rata arah terbang burung percobaan kira-kira 300 derajat, atau P sama dengan 0,007. Itu untuk percobaan pertama. Nah, untuk percobaan kedua, dilakukan pada hari cerah di lokasi yang belum diketahui oleh burung atau yang belum dikenal oleh burung, di mana arah sarangnya 3 derajat, rata-rata arah terbang burung kontrol sebesar 338 derajat atau P sama dengan 0,0001, dan rata-rata arah terbang burung percobaan sebesar 338 derajat atau P sama dengan 0,001. Nah, sedangkan pada percobaan ketiga dilakukan pada hari mendung atau tidak cerah di lokasi yang belum dikenal oleh burung. Arah sarangnya adalah 171 derajat, rata-rata arah terbang burung kontrol sebesar 202 derajat atau P sama dengan 0,003, dan burung percobaan tidak terbang ke arah rumah, P sama dengan 0,085. Nah, berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini benar atau salah. A. Batang magnet tidak menyebabkan disorientasi pada burung. Bahkan ketika burung dilepas dari lokasi yang tidak ia kenali, asalkan matahari terlihat atau pada cuaca cerah. B. Untuk keperluan navigasi burung, sinyal dari matahari dan medan magnet bumi harus ada. Jadi sinyalnya, magnetnya harus ada. C. Ketika burung terbang secara acak atau random, maka uji statistik akan menunjukkan nilai rata-rata arah terbang yang signifikan. Dan D. Jika cuaca mendung atau tidak cerah, maka burung bergantung pada medan magnet bumi untuk mengorientasikan dirinya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk membahas soal ini, maka kita harus paham dulu ya mengenai ketiga percobaan ini ya. Kemudian tadi ada 2 kelompok burung, ada kelompok kontrol dan juga ada kelompok percobaan. Kelompok kontrol itu ditempeli batang kuningan,
simbolnya adalah B, sedangkan kelompok burung percobaan itu ditempeli batang magnet, simbolnya adalah M. Oke. Nah, kita bahas yang bagian A dulu. Kira-kira apa jawabannya? Apakah batang magnet tidak menyebabkan disorientasi pada burung? Bahkan ketika burung dilepas dari lokasi yang tidak ia ketahui asalkan matahari terlihat atau pada cuaca yang cerah. Kira-kira apa jawabannya? Benar atau salah? Jelas ya, jawabannya adalah benar. Nah, berdasarkan percobaan 1 dan 2, burung kontrol maupun percobaan sama-sama terbang kurang lebih ke arah sarang. Sedangkan percobaan 3 menunjukkan bahwa tidak adanya cahaya matahari atau pada cuaca mendung menyebabkan burung yang ditempeli magnet mengalami disorientasi atau tidak terbang menuju sarang. Artinya, batang magnet tidak menyebabkan disorientasi pada burung asalkan ada cahaya matahari atau terlihat dengan jelas. Ya, jadi jelas. A jawabannya adalah benar. B, kira-kira apa jawabannya? Apakah untuk keperluan navigasi burung, sinyal dari matahari itu penting atau harus ada? Jawabannya adalah salah ya. Nah, untuk keperluan navigasi, burung dapat menggunakan salah satu sinyal saja dari matahari atau medan magnet saja. Tidak harus dua-duanya ya. Jadi burung bisa mengandalkan sinyal dari matahari atau medan dari magnet bumi. Oke, ketika cerah atau pada matahari yang terlihat, maka burung bergantung pada sinyal dari matahari. Perhatikan percobaan 1 dan 2. Ketika mendung pada percobaan ketiga, burung bergantung pada sinyal dari medan magnet bumi. Ya, jadi sebetulnya untuk keperluan navigasi menuju ke sarang atau orientasi tadi, maka burung hanya bisa memilih salah satunya saja, bisa menggunakan sinyal dari matahari pada percobaan 1 dan 2 atau bisa menggunakan medan magnet bumi pada percobaan ketiga. Oke, C. Kira-kira apa jawabannya? Nah, apakah ketika burung terbang secara acak, uji statistik akan menunjukkan nilai rata-rata arah terbang yang signifikan? Jelas ya, jawabannya adalah salah. Nah, bagaimana pembahasannya seperti ini? Ketika burung terbang secara acak, maka uji statistik akan menunjukkan nilai rata-rata arah terbang yang tidak signifikan, di mana P adalah lebih dari 0,05. Hal ini bisa dilihat pada percobaan ketiga, di mana nilai P sama dengan 0,085, di mana lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti bahwa hasil uji tidak signifikan. Nah, kesimpulannya adalah hipotesis 0 tidak ditolak atau H0 diterima. Hipotesis uji atau alternatif dari percobaan ini adalah burung terbang ke suatu arah tertentu atau ke arah sarang. Sedangkan hipotesis nolnya adalah burung tidak terbang ke suatu arah tertentu atau dengan kata lain arah terbang burung acak atau random ya. Nah, jadi jelas yang C itu jawabannya adalah salah ya. Ujinya tidak menunjukkan arah yang signifikan. Yang bagian D, jika cuaca mendung, burung bergantung pada medan magnet untuk mengorientasikan dirinya. Jelas ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka D jawabannya adalah benar. Pada percobaan ketiga ini, burung yang tidak ditempeli magnet tidak akan mengalami disorientasi dan tetap dapat terbang ke arah sarang. Hal ini menunjukkan bahwa pada cuaca mendung, burung bergantung pada medan magnet bumi untuk melakukan navigasi. Pada burung percobaan, magnet yang ditempel ke tubuh mereka menyebabkan gangguan atau perubahan pada medan magnet di sekeliling mereka. Akhirnya, mereka mengalami disorientasi karena tidak ada satupun sinyal, baik matahari maupun medan magnet bumi yang dapat membantu navigasi mereka. Maka pada percobaan ketiga untuk cuaca mendung,
burung itu bergantung pada medan magnet bumi. Sedangkan pada percobaan 1 dan 2, burung bergantung pada sinyal matahari. Oke? Nah, demikianlah pembahasan soal untuk etologi bagian kedua pada pertemuan kali ini. Nanti untuk pembahasannya akan saya buat di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan dari teman-teman atau siswa-siswi sekalian, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.